Sofian. Anda sedang mendengarkan podcastnya Santri Milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ilyas dalam acara podcast Santri. Kita bersama dengan salah satu alumni Majelis Sa'adah tahun angkatan 2013, yaitu Ahmad Adi Winata. Dulu Ahmad Adi Winata ini terkenal dengan karakteristiknya yang berbeda dari seluruh santri. Sebetulnya perbedaan yang sangat mencolok ini menjadikan suatu karakteristik tersendiri. Dari manisnya, dari senyumannya yang berbeda dari seluruh santri. Seperti apa saudara Adi Winata? Assalamualaikum saudara Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik. Keluarga Sehat, di rumah? keluarga di rumah semuanya sehat. Gak ada yang gak sehat, semuanya sehat semua. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Sekarang kerja apa Bang Adi? Sekarang ini kan di Kalibaru musimnya musim kopi. Musim kopi. Ya. Jadi saya berkecamuk di bidang pertanian kopi. Ya. Semua pemuda Kalibaru memang begitu. Kalau lagi musim-musim kopi, ya semuanya ikut kopi. Yang sekolah, yang ini, itu semuanya terjun ke perkopian semua. Saya juga ikut seperti itu. Apalagi kan sekarang musim Covid. Apakah kopi masih stabil? Kalau masalah COVID itu menurut saya ya nggak akan sampai ke kebun ya. Tergantung kitanya. Mungkin nempel di daun Ya enggak lah. Memang tidak berpengaruh ya ke penduduk Nggak para berpengaruh. petani. Apalagi kita itu kalau di kebun itu kan berjemur. Nggih. Virus kayaknya mati semua. Nggih, mulai dari jam 7 sampai sore Ya, biasanya. mulai dari jam 7 itu sampai jam setengah 5-an, jam 4 itu. Oh, jenengan mulung kopi kan namanya itu. Apa biasanya itu? Ya, kalau bahasa Maduranya itu Mulung kopi. panen kopi. Ya, itu kopi apa biasanya yang dipulung di anu? Ya banyak jenisnya. Hmm. Saya kalau masalah jenis kopi itu kurang paham ya. Yang saya paham itu cuma saya bisa manen dan Ya, dapat banyak. uang. Seperti itu. Sesimpel itu. Ya, Dari hasil kopi mungkin kreativitas yang jenengan lakukan dengan itu apa? Hanya mulung kopi dijual, apa mungkin diseleb, dijemur, dibuat bubuan, apa seperti apa? kalau pekerjaan saya sih cuma ikut manen ya. Kalau masalah diseleb, dijemur, itu saya tidak ikut-ikut. Itu bukan tugas saya. Tugas saya cuma ikut itu. Oke. Cuma bantu itu. Sama siapa mungkin jenengan mulung kopi? Saya itu ikut saudara. Sebenarnya sih banyak orang-orang di rumah itu. Banyak. Kan mungkin sekarang musim kopi. Dulu-dulunya sebelum musim kopi mungkin jenengan kerjanya apa? Kalau dulu sih saya tidak kerja ya. Karena saya itu kan kemarin itu kan daftar tentara. Oke. Ya itu saya sibuk untuk mempersiapkan diri. Oh, jenengan dulu waktu SMA ambil jurusan apa? IPS. Oh, ambil IPS? Ya. Kenapa kok gak ambil IPA? Padahal tentara kan biasanya ke IPA-IPaan. Ya gak IPA semua sih. Ya IPS itu bisa juga sebenarnya. Oh. Itu karena dulu itu kan saya di SMA itu kan memang keinginan saya kan itu dulu pengen ambil jurusan IPA. Okay. Ya tapi berhubung itu guru yang nentukan saya dimasukkan ke IPS. Oh, Jadi saya padahal terima saja. minatnya IPA. Padahal minatnya IPA. Tapi gak apa-apa lah. Ya lalu biarlah Berlalu. Ambil IPS terus jadi tentara. Kenapa kok bisa tertarik ke tentara gitu? Karena itu memang cita-cita saya dari kecil. Ya. Itu memang cita-cita dari kecil. Dan itu ada dorongan dari orang-orang, dari orang tua. Orang siapa itu Ya contohnya? banyak dari orang tua, dari keluarga, dari ya ada dari bapak tentara juga. Oh, kenal salah satu tentara kenal. Ya bukan kenal, itu ya saat waktu masih kecil dulu. Itu yang menimbulkan saya ingin menjadi tentara, yang menyebabkan saya ingin bercita-cita dari tentara.
gitu. Kok bisa jenengan bisa tertarik seperti itu? Kalau Kan kok tentara itu kan kadang gini bang, tentara itu kan pulangnya dijadwal. Meskipun ada saudara kita yang meninggal, kita gak bisa pulang. Saya dengar-dengar seperti itu, entah hoak, entah seperti apa itu. ya memang benar, tentara itu seperti itu. Kalau sedang ditugaskan, ya harus tugas tetap tugas ya. Ya tapi saya tipenya orang yang suka seperti itu. Lebih suka yang hal-hal yang tertekan. Lebih suka hal-hal yang gimana itu ya? Tampil Ya. beda lah intinya Iya. gitu. Kok bisa gitu loh? Kenapa kok bisa milih tampil beda? Padahal kan ketika saudara kita meninggal, lebih milih tertekan. Apa enggak ujung-ujungnya menyesal gitu? Ya itu kan sudah memang tugas ya. Dari seorang tentara itu memang sudah tugasnya. Harus berani gimana ya? Berani dalam semua hal. Ya berani dalam semua hal, berani mental jauh dari gitu keluarga, harus mempunyai mental yang kuat. Gitu. Seperti itu. Ini kita cerita sekarang tentang wedding. Saya ketika lihat di YouTube itu ternyata weddingnya tentara mewah-mewah loh bang. Iya, Memang seperti itu. tidak semuanya sih, tergantung yang punya uang juga. Oh, saya kira itu wedding memang disediakan negara untuk tentara gitu. Kan ada kayak pedang-pedang yang. Iya, kalau itu memang ada itu, pedang pora namanya. Oh. Kalau itu memang ada. Memang kalau musimnya kalau mudah Memang kalau waktunya. menikah memang harus ada itu. Oh, Tapi acaranya yang kalau masalah dekor, ya itu kan pasti individu. ya individu. Kadang kan ada yang pasangan laki sama perempuan jalan. Iya, kalau bawa itu, pedang ya gitu. itu pedang Itu memang pora. beneran Memang itu. benar ada itu. Oh, saya kira itu hanya settingan. Ternyata Bukan memang- itu memang beneran itu, Oh, pedang pora. apa sebenarnya yang maksud dari itu? Sebenarnya apa itu loh? Kok aneh gitu? Kayak saya belum tahu juga ya, karena saya belum jadi. Oh, iya benar belum. Karena saya belum mengalami. Oke, Jadi benar. saya belum paham. Oke, benar juga gitu kan bang. Saya ini ketika cerita dengan Ikamas, salah satu Ikamas, memang waktu angkatan jenengan mungkin tahu temennya jenengan yang juga mau masuk tentara. Nah itu gimana itu maksudnya Ya ceritanya? itu namanya Bondan. Itu dulu sempat daftar bersama saya 1 kali ikut di Angkatan Darat di Bali. Angkatan darat. Iya, Wis, kok bisa tertarik angkatan darat dia? ya gak tahu orangnya. Memang cita-citanya dia. Ya dia daftar bersama saya di Bali. Tapi ya karena berhubung itu akhirnya gagal. Hanya tes 1 kali itu. Iya, dia tes 1 kali. Setelah itu dia pulang dari Bali, gagal, dia langsung ambil kuliah di kesehatan. Iya, sekarang anaknya ambil farmasi. Iya, kuliah. Jenengan sekarang ambil apa kuliahnya? Enggak, Saya gak kuliah sekarang, kerja aja. Karena masih mau daftar lagi tahun depan. daftar lagi. Iya, masih nunggu orang tua. Enggak. Oh, orang tuanya sekarang. Ya kan ibu saya kan ada di Arab. Itu kan KTP-nya kan gak bisa kan. Oh. KTP-nya itu harus KTP asli kalau daftar. Oh. Itu kan saya yang daftar itu kan gagal di administrasi. Administrasi. Iya, Kalau gagal dari di tes segi fisik administrasi. sudah. Kalau masalah fisik sih, saya ya belum jamin ya, tapi sudah siap. Sudah siap. Sudah siap kalau masalah fisik. Tapi ya berhubung administrasi saya seperti itu, jadi saya gagal di tes itu. Enggak, saya tahu sendiri soalnya postingan jenengan itu ketika jogging, ketika itu. Jenengan memang jogging beneran dari atas Gunung Mitir itu kan. Iya. Itu memang kegiatan saya itu. Setiap ketika hari Minggu. Oh, cuman hari Minggu. Ya ketika hari libur. Mungkin waktu pertama memang sulit gitu Ya ya. waktu pertama ya gak kuat. Gak kuat. 1 kilo itu belum kuat ya. Tapi lama-lama ya alhamdulillah sekarang bisa kuat 10 kilo lebih. Sampai suspek seperti itu bentuknya. Bukan spek ini. Kan sama seperti kayak di foto profil yang seperti itu yang dipajang. Sampai bentuknya gitu buat para cewek-cewek Terlalu ciwi-ciwi. berlebihan itu. Jenengan kan mau diundang ke sini kan sebagai narasumber kami. Kami ini kan sebenarnya ingin tahu seluk-beluk jenengan itu di pesantren seperti apa gitu loh. Jenengan kenapa kok lebih memilih majelis sa'adah kok gak pondokan yang lain?
Sebenarnya sih dulu saya gak tertarik ke majelis usahada ya. Sebenarnya dulu waktu masih kecil, masih Lulus SD, Iya. kan masih kecil dulu. iya. Tapi karena faktor dorongan orang tua, dorongan keluarga itu. Apalagi di sini ada saudara saya dulu. Namanya, Ada. iya, Oh. yang mondok di sini. Ya, jadi saya ikut aja, ikut apa kata orang tua. Oke. Awalnya sebenarnya saya tidak suka, nggak mau dimondokkan awalnya. Maunya kemana pertama? Maunya sekolah di luar, sekolah SMP. Oh, Ya, tapi karena faktor dorongan, ya saya jalani. kesan pertama ketika jenengan masuk ke PPMS, kan setiap orang kan mempunyai kesan yang berbeda-beda tuh bang. Iya. Nah, ketika masuk PPMS, dulu kan PPMS gak semewah seperti ini. Iya, Sekolahnya seperti itu, pondoknya seperti itu. Kesan pertama yang jenengan masuk, yang keluar di benak jenengan itu apa dulu? Dulu kan ya seperti itulah PPMS, yang kurang dari sarana prasarana memang kurang gitu. ya kalau dari itu sebenarnya begini. Dulu itu waktu saya lihat PPMS itu, ini apa ke tempat ini? Kecil ya. Dulu ya, kalau sekarang kan sudah mewah. Kalau dulu kan nggak seperti ini. Iya. Dulu kecil ya. Orangnya ya gitu kata saya. Serem lihatnya tuh. Tapi baru setelah saya masuk, ya akhirnya saya bisa menemukan perbedaan di sana. Bisa kerasan, bisa menemukan orang yang dengan latar yang berbeda dari sosial, berbeda dari budayanya, Iya. dan berbeda sukunya itu. Saya bisa bertemu dengan orang di sana dan akhirnya bisa Jadi yang kerasan. seperti sekarang Iya. ini gitu loh. Kalau dulu kan kata jenengan barusan serem. Iya. Pengalaman yang mungkin jenengan pernah lihat kayak Oh, pocong. kalau masalah itu Oh, nggak pernah kalau saya. masih belum pernah. Belum. Tapi kalau dari cerita-cerita kan biasanya bikin merinding tuh bang. Oh, iya kalau menurut cerita itu. Iya, mungkin dulu cerita yang beredar. Tapi di nggak kalangan tahu itu santri. beneran apa enggak. Soalnya saya belum pernah melihat. Oke. Walaupun tengah malam lagi gini melakukan ini sendirian nggak pernah ada. Memang nggak pernah ada, nggak pernah muncul. Nggak pernah lihat. Mungkin itu hanya hayalan belaka gitu yang memang santri buat-buat Belum kan. tahu saya. Oke. Santri kan seperti itu tuh bang, kadang yang nggak ada itu dia ada Iya. gitu. Gitu. Kalau sekarang santri yang sekarang ini setahu saya itu pondok sekarang kayaknya nggak ada serem-seremnya, nggak kayak dulu kan memang serem gitu loh. Mungkin jenengan apa ketika waktu itu kesereman yang pernah terlintas. Kalau saya sih sering kadang bang kesereman yang terlintas gitu, bahkan pengalaman sendiri. Kalau jenengan mungkin memang nggak ada sama sekali. Kalau saya sih nggak ada. Cuma kalau takut ya ada. Takut. Ya waktu kecil dulu itu ketika mau pergi ke WC gitu malam-malam. Kan WC-nya gak kayak gini Ya, kan nggak dulu. kayak gini dulu. Oke, waktu saya pertama mandok itu WC-nya bolong di bawah loh bang, Iya. pintunya. Jadi ketika Itu ya. kita nunduk kelihatan. Seperti itu takut kadang malam-malam takut mau ke kolam itu mau cuci baju kadang takut kadang ya, dengar cerita dari anak-anak itu. Dulu yang sempat Iya. viral cerita horor itu apa di pondok? Kalau dulu ya cerita horor itu ya banyak kalau di sini. Banyak. Apa itu ya? Ada yang muka rata katanya. Kan kalau kita lihat di Katanya YouTube, tapi itu. kalau lihat di YouTube sebelah kan mereka bahkan kayak YouTube ini channel ini kan banyak yang ngepost video. Kalau di YouTube itu saya kurang percaya ya. Menurut saya itu cuma settingan. Settingan. memang kayak settingan. Oke, mungkin terkait jenengan tadi kan sudah bilang terkait perbedaan budaya, perbedaan karakteristik yang jenengan sendiri itu memang yang beda sendiri gitu loh, dari perbedaan yang jenengan mencolok dari diri jenengan, terus dari perbedaan ras kan jenengan pasti beda kan Ya. rasnya nggih. Kan pasti ada timbul suatu entah timbul apa di benak jenengan itu kayak apa Bang? Kalau perbedaan seperti itu ya saya sukanya sih
ketemu dengan orang yang dengan latar belakang ini, sosial ini itu, dan sukanya itu mereka itu bisa menerima satu sama lain, bisa menerima apa adanya, dan bisa saling menghargai gitu, bisa saling menghormati, gimana ya. Nah kalau jenengan sendiri kan yang memang beda sendiri jenengan toh Bang. Iya. Oke. Mungkin pengalaman jenengan yang kurang baik kayak video kan pasti ada toh Bang. Kalau pengalaman seperti itu ada banyak mereka itu kadang bergurau itu ya. Bergurau. Diskriminasi tapi bergurau. Tapi kan pernah tuh Bang sakit hati gitu kan. Ya kalau sakit hati sih dulu itu ada. Ya pasti. Tapi lah masa. Lama kelamaan itu nggak ada sudah terbiasa. Ya namanya di pesantren kan memang gitu kita. Semua itu dilakukan dengan senda gurau. Terkait perbedaan. Nah, setelah jenengan masuk ke PPNS, mungkin kesan apa yang jenengan pertama timbul? Sudah jenengan paparkan tempatnya seperti ini, teman-teman seperti ini, kan mungkin ada gak kerasannya tuh Bang? Ya. Kalau saya dulu mondok loh gak langsung kerasan, nangis sampai 2 bulan saya nangis loh. Jenengan mungkin bagaimana? Kalau masalah gak kerasan itu, malas belajar itu pasti ada ya. Setiap santri itu pasti, kalau di pesantren itu pasti pernah merasakan itu semua. Tapi saya dijek aja. Apa itu bahasa Indonesianya itu? Jak aja. Gimana ya? Dihadapi dengan sabar itu. Ya, dan ada motivasi itu lagi. Saya selalu mengingat motivasi itu dari seseorang. Ketika saya itu gimana ya? Sudah ada di titik terendah gitu, gak kerasan, pengen berhenti. Ketika gak kerasan itu, saya selalu ingat motivasi itu seperti ini. Ketika kamu sedang bermalas-malasan, ketika kamu sedang tidur-tiduran, ingatlah di luar sana itu ada ribuan, bahkan jutaan santri sedang berusaha keras untuk mengalahkanmu, sedang berusaha keras untuk menjadi lebih baik dari kamu. Saya selalu ingat ini. Jadi ketika saya bermalas-malasan belajar itu, saya selalu ingat ini. Jadi tambah lagi, ya saya ingat di luar sana sedang berusaha keras baca buku lagi gitu, walaupun jarang-jarang belajar. Enggak kan kalau kita melihat santri-santri di luar sana dengan santri di sini mungkin kan ada perbedaan, tapi kan sebenarnya setiap pondok pesantren kan punya keunggulan tuh Bang, keunggulan sendiri-sendiri gitu loh. Nah, terkait dengan pengalaman sendiri, mungkin pengalaman dengan teman yang paling berkesan, yang paling sampai saat ini tidak pernah terlupakan, suka dukanya bareng temen kan pasti ada tuh Bang. Iya, apalagi di pondok itu siapa dan seperti apa kisahnya itu. Kalau sukanya sih banyak ya. Kalau suka itu memang kebanyakan banyak. Sukanya itu kita melakukan apa-apa itu bersama-sama ya. Melakukan 24 jam itu dilakukan bersama-sama ya, tidur bersama, ngaji bersama, makan bersama, bahkan ke WC pun bersama-sama. Jadi menurut saya itu kesan suka saya. Dan dukanya itu ketika saya sudah keluar pesantren. Jadi teman-teman yang waktu kecil dulu di pesantren itu tinggal itu bersama, misah semua itu. Jadi kita sendiri-sendiri, itu dukanya saya. Gak bisa kumpul-kumpul lagi. Memang kan kebanyakan dari alumni kan memang seperti itu ketika sudah bisa. Ketika sudah bisa kan mereka sudah sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Kadang ada mereka yang cuek loh Bang. Teman-teman di luaran sana ada yang cuek loh. Ya. Jadi untuk teman-teman di sana jangan cuek-cuek loh ya. Kalau Kalau pengalaman dengan guru sendiri, guru di formal, non formal kan pasti ada Bang. Kalau pengalaman dengan guru yang paling berkesan itu apa gitu. Dulu kan saya di pesantren kan termasuk siswa ternakal. Ya bukan ternakal ya. Termasuk siswa yang
ada janggalnya gitu. Janggal. Ada batasnya. Janggalnya ya. Ya itu kesannya itu gimana ya, pengalamannya ya. Dijagar guru sampai Ya. sering. Dihukum pernah. Itu seperti itu, dihukum berdiri, dihukum disuruh ini, disuruh ngapalkan ini. Itu sering kalau saya. Baik dininya maupun formal ya. Iya. Yang sering itu formal. Kalau dinia saya gak begitu anu. Masih giat dinianya. Kalau dinia saya ya masih giat. Giat sedikit-sedikit. Kenapa kok bisa gitu Bang? Kok bisa lebih giat dinia? Formal kok gak giat? Kenapa alasannya? Ya alasannya ya gimana ya? Ya memang karena Agak-agak gak seneng gitu ya. ya bukan karena agak senang ya. Kalau saya sih jujur ya, kalau saya itu tidak suka mendiskriminasi ilmu. Baik. Ya. Siap. Ilmu itu tidak boleh diskriminasi ya. Oke. Didiskriminasi itu tidak boleh. Ya memang itu tergantung keadaan tubuh ya. Kalau sekolah formal itu kan pagi itu kan Lapar. ngantuk, lapar itu kan semuanya. Oke. Kalau setelah sekolah dinia itu kan semuanya sudah hilang. Fresh. Ya sudah fresh tuh kalau tubuh. Duhurnya itu kan sudah dibawa makan, dibawa tidur, dibawa ini. Kalau masih sekolah formal itu kan dulu malamnya begadang. Kalau saya dulu paginya sekolah. Ya kalau sekolah itu ya habis sudah nggak punya tenaga. Jadi ya gitu sudah tidur terus. Isinya tidur terus. Ya bukan tidur terus sih. Banyakan tidurnya daripada Iya. malang. Ya. Kalau dengan pengalaman para masyayikh Majelis Sa'adah, pengalaman dengan masyayikh yang tidak pernah terlupakan, mungkin jenengan pernah dikasih wejangan seperti ilmu waktu ngaji kitab, itu pengalaman yang tidak pernah terlupakan. Kan kalau saya sendiri tuh Bang, pengalaman yang tidak pernah terlupakan kan ketika kiai ceramah gitu, kita ketawa bareng. Kalau jenengan itu apa Bang? Kalau pengalaman saya itu banyak ya. Ketika saya melanggar, saya dihukum. Banyak dihukumnya. Ya seperti itu, ketika saya melanggar dihukum ya. Ketika ngaji itu ya pengalaman saya sih kalau kepada guru itu ya suka ya. Ketika mengaji kitab itu saya suka mendengarnya gitu. Mendengar ceramahnya itu saya suka gitu. Kan kadang kita ketika ketawa bareng kan seperti itu tuh yang Ya, dirindukan. namanya itu yang dirindukan sampai sekarang itu. Oke. Ngaji bareng kiai gitu. Kesokan, kayak Iya. kesokan, kita ketawa semua kan kayak gitu tuh Bang. Iya. Bukan. Oke. Kalau untuk hikmah sendiri setelah keluar dari pondok pesantren, kan setiap santri mempunyai berbeda-beda pendapat dan pemikiran. Kalau jenengan sendiri ketika keluar dari pondok pesantren, kesedihan apa yang jenengan rasakan? Sebesar apa kesedihannya itu Bang? Kesedihannya itu saya pertama itu tidak bisa belajar lagi agama. Ya bukan nggak bisa belajar ya, kalau masalah belajar itu di rumah Bisa di rumah bisa, di sini bisa, tapi nggak sedisiplin di pesantren ya, seperti itu. Masalahnya lagi nggak bisa ngumpul sama teman-teman gitu, teman-teman yang 24 jam ngumpul terus itu. Ketika kita sudah keluar, apalagi 6 tahun sudah, jenengan ya, apalagi saya sudah 6 ya tahun. nggak terlalu lama sih, cuma 6 tahun itu. Jadi wah, kesannya itu sedih. Pengalaman yang sangat Ya, banyak. biasanya kumpul-kumpul terus keluar sudah sendiri-sendiri, tidur sendiri, makan sendiri, mandi sendiri itu. Kalau di pesantren kan semuanya sama-sama itu ya. Oke. Sebenarnya kita harus manfaatkan ya teman-teman semuanya. Iya. Nah, ketika kita ada di pesantren, itu adalah hal yang harus kita manfaatkan sebenarnya. Oke. Ketika kebersamaan itu memang harus dimanfaatkan itu. Ketika di pesantren itu harus Soalnya kan dimanfaatkan sebaik-baiknya. kalau dengan jenengan kan sekarang sebagai alumni toh Bang. Ya, Alumni. Jenengan pasti masuk grup di WA, di Facebook, Ikamas kan. Mungkin jenengan apakah aktif Ikamas ya kayaknya? kalau di grup sih
Aktif. Di grup sosmednya itu saya aktif. Oke. Cuman di Kalau di sosialnya. sosialnya gitu, di umumnya gitu saya gak aktif gitu. Oke. Kenapa? Karena jarang tahu informasi gitu. Oke. Nah, untuk para ikamas, jangan lupa informasi harus terperinci dan tersebarluaskan agar semua alumni juga harus tahu kalau ada kegiatan seperti ini. Kalau ada kumpulan itu kan saya kan nggak tahu. Apalagi grupnya sekarang itu beda, yang junior gitu, Oke. yang senior gitu. Tapi sebenarnya Bang, ada tali di antara senior dan junior, itu ada tali penyambungnya. Kalau itu kurang tahu sih. Oh. Nah, jenengan kan sekarang sebagai alumni, mungkin ke depan keinginan pondok pesantren ke depan itu seperti apa? Kemajuan. Saya ingin pondok pesantren yang biasanya kan setiap alumni beda-beda tuh, Bang. Kalau menurut saya sih ini sudah harapan saya ini ya. Oke. Pesantren itu menjadi lebih baik. Ya dari masa ke masa itu sudah menjadi lebih baik gitu. Banyak perubahan Dari dulu. Ketimbang yang dulu itu sekarang sudah banyak perubahan ya. Oke. Terutama masalah bangunan, masalah infrastruktur, ya, pondok program-programnya itu kan sudah banyak perubahan dan Oke. itu semua alhamdulillah sudah banyak perubahan. Pendapat jenengan terkait seperti itu apa? Dengan kemajuan pesantren yang begitu pesat mungkin. Pendapat saya ya semoga dipertahankan saja. Karena semoga dipertahankan, semoga dikembangkan lagi gitu. Oke. Program-programnya gitu. Ketika jenengan sudah berhenti dari pondok pesantren, sudah mengetahui dunia luar, sudah mengetahui kemajuan pesat pondok pesantren. Nah, kan jenengan sekarang hidup di dunia luar, Bang. Di dunia luar yang hebatnya begitu hebat, Iya. kejamnya begitu kejam, manisnya hanya Ya sedikit. gak kejam-kejam amat sih. Manisnya hanya sedikit mungkin. Nah, mungkin kan kita susah tuh, Bang, beradaptasi. Iya. Bagaimana tips agar kita bisa beradaptasi di dunia luar itu agar Tipsnya itu menurut saya cuma satu. Hadapi dengan sepenuh hati, sepenuh sabar gitu. Ya itu. karena Kalau kan orang pesantren itu biasanya sudah lama di pesantren, keluar ke dunia luar itu biasanya mentalnya itu down. iya, Karena di pesantren begini-begini tiba-tiba keluar begini. kok gini gitu loh. Gini gitu. Kan nggak pernah pengalaman di Biasanya Mando. seperti itu ya. Menurut saya itu ya hadapi dengan sabar, itu nanti kan lama-lama sudah Terbiasa. gitu. Kalau tips sendiri untuk para santri, baik santri yang masih mondok atau santri yang sudah di luar, mungkin tips jenengan ketika kita berada di dunia luar yang sekarang ternyata milenialnya tidak begitu milenial. Dikatakan milenial kan biasanya yang serba canggih tapi positive thinking gitu loh, Bang. Ya. Sekarang kan banyak yang para santri yang ternyata kesantriannya itu hilang gitu loh. Menurut jenengan itu seperti apa? Kalau menurut saya sih, kalau santri yang sudah keluar itu ya, pesan saya itu jangan lupa terhadap jasa gurunya ya. Oke. Jangan lupa mendoakan gurunya, mendoakan masaiknya. Seperti itu. Terus amalkan ilmu yang didapat di pesantren. Walaupun nggak bisa mengamalkan 100%, minimal itu 60% lah. Oke. Seperti itu. Menurut saya. Nah, untuk santri sendiri di seluruh Indonesia, baik yang mondok atau yang masih mondok atau yang sudah mondok, yang sudah boyong, pendapat jenengan tentang zaman yang milenial ini seperti apa? Mungkin bukan pendapat, pesan jenengan untuk mereka semua apa? Kalau yang sudah di mana ya? Sudah keluar dari pesantren itu ya. Pesan saya ya itu yang tadi itu. Oh, sama Yang tadi itu ya. Untuk Jangan seluruh lupa santri doakan guru Indonesia. ya. Jangan lupa doakan guru. Ya, sambung doa ya. Oke. Itu Sambung doa. ikatan guru sama santri itu walaupun sudah jadi alumni jangan sampai putus ya. Oke. Harus tetap terikat walaupun di sini. Kalau ada santri yang nggak mau seperti itu gimana, Bang? Ya kalau ada santri yang
mau memutuskan hubungan dengan guru. Oke, seandainya mereka atau lupa atau memang sengaja, kan ada beberapa mungkin. Ya kalau lupa ya bisa dimaklumi ya. Kalau disengaja itu ya menurut saya ya santri gimana itu ya. Lupa dengan gurunya. Kan ada istilah santri beling, santri apa itu kan. Kalau itu saya kurang paham itu. Santri beling itu kurang paham. Mungkin terakhir sebagai motivasi untuk kita semua dari jenengan apa? Motivasi dari saya itu untuk santri ya. Ya, untuk kami semua santri PPMS. Ya. Motivasinya itu begini, ketika kamu sedang bermalas-malasan, ketika kamu sedang tidur-tiduran, ingatlah di luar sana itu ada ribuan ya. Bahkan jutaan santri sedang berusaha keras untuk menjadi lebih baik dari kamu, sedang berusaha keras untuk mengalahkanmu. Jadi ya harus lebih semangat lah belajarnya biar gak kalah sama yang di luar sana. Belajar yang mateng, yang tekun gitu. Walaupun di kelas diterangkan di luar hilang, baca lagi kitabnya lah. Walaupun nggak paham itu yang penting baca, nanti lama-lama ketika sudah keluar paham-paham sendiri. Mungkin terima kasih Bang, nggak disangka ternyata kita sudah lama ngobrolnya. Kita udah lama mau ngobrolnya ternyata. Terima kasih sudah secangkir motivasinya untuk kita semua para santri. Untuk para santri di luar sana, kita sudah dapat memetik hikmah dari yang Bang Adi paparkan mulai dari awal sampai akhir. Tentunya banyak ilmu yang bisa kita petik. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebagai host, juga saya mewakili Bang Adi. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati jenengan semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang, terus merambat menjadi YouTube yang nomor 1 atau nomor 2 lah minimal. Terima kasih untuk semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.